Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa duduk sejenak untuk mendengarkan firman-firman Allah, dan begitu pula dengan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan cara mendapatkan hidup yang bahagia. Sebab hari ini zaman rahmat Allah, banyak orang susah mendapatkan hidup bahagia. Bahkan atau mangkasaraka hidup penuh dengan masalah. Di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, suami istri ada masalah, teman satu dengan teman yang lainnya ada masalah, bahkan sampai di masjid ini juga ada masalah. Dan memang zaman rahmat Allah, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah kita lepas dari ujian. Jadi selama kita hidup, maka pasti kita akan diuji. Sampai kapan kita diuji? Sampai mati zaman rahmat Allah. Karena dunia ini Allah tidak menciptakannya kecuali dia adalah darul ibtila. Dunia adalah tempat diuji semua manusia tanpa terkecuali. Semakin hebat keimanan seorang hamba, maka ujiannya juga semakin hebat. Jadi jangan bilang ngapa nak kene lewat sambayang, rajin membaca Quran, masih ada ujianku. Jadi selama kita hidup zaman rahmat Allah, ujian itu akan senantiasa ada, terus menerus. Dan kita harus ketahui bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Segala puji bagi Allah yang di tangannya segala kekuasaan kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Di mana ia mikari Allah Subhanahu wa taala apa jari kata lasang segang kematian, kehidupan dan kematian. Untuk apa zaman rahmat Allah? Liyabluwakum, agar Allah menguji di antara kita. Ayyukum ahsanu amala. Inai tahu orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuan ujian itu zaman rahmat Allah adalah agar Allah melihat siapa di antara kita ini yang paling bagus amalannya. Dan tidak sedikit zaman rahmat Allah, orang karena besarnya ujiannya bunuh diri. Pernah ada kemarin sebuah tempat, karena beratnya ujian, seorang ibu tidak bisa memberi makan anaknya, 4 anaknya. Akhirnya dia membunuh semua anaknya dan akhirnya dia bunuh diri. Banyak wanita. Inilah pentingnya menjaga anak wanita zaman rahmat Allah, yang hamil di luar nikah. Saya punya tetangga kampung kemarin, ada mahasiswi yang dihamili pacarnya. Kemudian ketika diberitahu kepada pacarnya bahwasanya dia hamil, maka dia pun tidak mau bertanggung jawab dan dihabisi wanitanya.
Maka zaman rahmat Allah, manusia dengan ujian akan senantiasa menyertainya dimanapun berada. Jadi tidak sejengkal tanah kita berpijak. Jadi mana poin kamai ke zaman rahmat Allah, dimanapun kita berada, mau di Makassar, mau di Jakarta, mau di daratan, mau di lautan, mau di udara, dunia ini semuanya adalah ujian. Jadi jangan bilang kalau saya pindah di sini tidak ada ujian. Ujian akan senantiasa mengikuti kita zaman rahmat Allah. Jadi ada beberapa perkara yang pasti mengikuti kita. Di antaranya rezeki. Jadi biarpun di mana kita berada zaman rahmat Allah, rezeki itu akan senantiasa menyertai kita. Kemudian yang kedua adalah kematian. Jadi dimanapun kita berada zaman rahmat Allah, kalau sudah ajalnya, kalau sudah ketetapannya, kalau sudah harinya, kalau sudah waktunya pas dengan yang Allah telah tetapkan, biar diganti tempatnya. Kalau memang kita sudah meninggal di saat itu, selesai urusan zaman rahmat Allah. Jadi saat ini zaman rahmat Allah dengan banyaknya masalah yang kita hadapi, mulai dari masalah ekonomi, masalah politik, masalah rumah tangga, jadi konflik. Manusia itu zaman rahmat Allah makhluk yang konflik ujiannya. Ada semua ujiannya itu manusia. Sehingga tidak jarang manusia mengatakan, kapan saya bagus hidupku? Kapan bagus saya rezekiku? Kapan saya akur dengan suamiku? Kapan saya akur dengan dosenku dan seterusnya? Zaman rahmat Allah, mendapatkan kehidupan bahagia itu memang sangat mahal. Betapa banyak orang kaya yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa mendapatkan ketenangan hidup. Betapa banyak artis. Jadi jangan bilang kalau artis itu enak hidupnya. Ada mi otona, ada mi rumana, mewah mi rumahnya dan sebagainya. Tapi toh ujung-ujungnya narkoba, ekstasi. Kalau ditanya kenapa, dia mengatakan supaya saya bisa tenang. Artinya apa zaman rahmat Allah? Harta dengan apa yang kita lihat ternyata tidak bisa mendatangkan ketenangan. Ternyata tidak bisa mendatangkan ketentraman. Baru-baru kemarin ada seorang bos keluarga bangsawan di Indonesia, pemilik televisi yang terbesar channelnya, banyak sering ditonton, tapi anaknya suami istri narkoba. Kenapa zaman rahmat Allah? Kalau kita ingin melihat dunianya, nah karena to Makassar ka doi na doi. Banyak warna, banyak mobilnya, banyak rumahnya. Apa lagi kurang? Di sini zaman rahmat Allah. Ini yang tidak tenang. Ini yang tidak damai. Seseorang tidak bisa tenang dengan dan damai dengan dirinya sendiri. Maka zaman rahmat Allah, pada kesempatan yang berbagi ini kita akan membahas beberapa poin yang bisa mendatangkan ketenangan. Jadi punna lusa kinyawata, kita lagi galau, kita lagi suntuk, maka kembalikan semuanya dengan perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah. Jangan yang lainnya zaman rahmat Allah. Karena ada tong itu kalau orang lagi berantem dalam rumahnya, pergi cari narkoba. Naik boya panginungan, kami saya panginungan dari bagi. Banyak zaman rahmat Allah. Baik zaman rahmat Allah. Manusia berbeda-beda dalam menyikapi apa yang dimaksud dengan ketenangan. Minimal 3 zaman rahmat Allah. Manusia itu menyangka ketenangan itu ada 3, dan semuanya salah kaprah. Yang pertama, ada orang mengatakan nanti hidup bahagia kalau kita punya harta kekayaan yang banyak. Sehingga tidak sedikit manusia karena di kepalanya, oh nanti bahagia kalau banyak uang. Karena dengan banyak uang bisa beli apa-apa. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Lagi kalau banyak uang bisa belanja-belanja. Tidak seperti orang kere. Baik.
andaikan harta benda zaman rahmat Allah bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan ketenangan, maka manusia yang paling tenang dan damai hidupnya adalah Qarun. Siapa Qarun? Qarun disebutkan di dalam Quran. Tidak ada manusia yang bisa melebihi kekayaan Qarun sampai detik ini. Di mana Qarun ini zaman rahmat Allah? Dia di antara umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saking banyaknya harta Qarun disebutkan dalam tafsir, kunci gudangnya, kunci berangkasnya itu dipikul dengan 70 orang. Saking banyaknya kuncinya, saking banyaknya hartanya. Hingga suatu ketika Qarun ini keluar kepada kaumnya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin mempertontonkan kekayaannya. Jadi memang orang kaya itu zaman rahmatullah nangai tampoa, itu sudah fitrah. Jadi kebanyakan itu orang kalau banyak warna selalu tampo, selalu pongah, dan itu karakter orang kaya. Makanya sangat sedikit orang kaya bisa bersedekah. Makanya sangat sedikit orang kaya bisa dermawan, dan sangat sedikit orang kaya bisa tawaddu orangnya, rendah diri. Itu dihitung jari zaman rahmatullah. Jadi kalau ada orang kaya yang rendah hati, rendah diri, rendah hati, maka itu spesial buatnya. Karena kadang kekayaan itu membuat orang sombong di hadapan manusia yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana layatgha." Sungguh benar-benar manusia itu kadang dia melampaui batas. Kadang dia merasa takabur. Kadang dia merasa sombong. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya punya uang yang banyak. Itu karakternya orang kaya. Jadi sangat susah, sangat sedikit orang kaya yang bisa rendah hati. Sangat sedikit zaman rahmat Allah. Kebanyakan orang kaya itu kalau bukan lisannya kasar, ya selalu jalan lima begini. Nah, itu orang kaya itu. Andaikan kekayaan ini zaman rahmat Allah bisa mendatangkan ketenangan, maka tentunya banyak orang-orang kafir itu hidupnya akan menjadi tentram dan damai. Tapi tidak sedikit di antara mereka ada yang membunuh dirinya. Ya di antaranya mungkin zaman rahmat Allah kita pernah mungkin mengenal seorang artis terkenal di dunia, yaitu Michael Jackson. Ya konon dia mualaf atau wallahu a'lam bishawab. Di mana Michael Jackson ini zaman rahmat Allah, ini orangnya insomnia, tidak bisa tidur. Dia selalu takut dengan kekayaannya hilang. Sehingga kalau dia bisa tertidur, maka dia harus mengkonsumsi narkotika. Alhamdulillah kita nyamanna tinroa, apalagi bosi-bosi, pengantin baru podeng, Masya Allah. Ya kita ini kaum muslimin, baca Quran saja 5 menit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak rosa-rosa mengisai. Jadi tidur itu zaman tertentu sebuah nikmat. Ada orang tidak bisa tidur, memikirkan harta bendanya, menghitung uangnya, disiksa dengan hartanya. Andaikan kekayaan bisa mendatangkan kebahagiaan, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia. Dan di antara karakternya orang kaya itu selalu mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang saya dapatkan ini karena kerja keras saya. Itu banyak orang kaya seperti itu. Semua yang saya dapatkan karena kecerdasanku. Semua yang saya dapatkan dari usahaku. Seperti itu Qarun. Dia terlampau pongah dengan otaknya. Seolah-olah dia mengatakan saya ini cerdas. Semua yang saya dapatkan ini, harta benda yang saya dapatkan karena kecerdasanku, karena kepintaranku saya mengelola uang. Demi Allah, zaman rahmat Allah, kaya dan miskin itu takdir. Lihat maki mahasiswa, satu kampus, satu kelas, satu dosennya, satu fakultas, namun beda-beda rezekinya. Contoh saja ini rumah kos banyak, sama semua rumah kos, ada yang ramai, ada yang sepi. Penjual juga seperti itu, sama-sama jualannya, sama-sama dagangannya, namun rezekinya beda-beda sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara rezeki zaman rahmat Allah,
kembalikan semuanya kepada Allah. Karena tidak akan mungkin seseorang itu mati kecuali kata Nabi SAW, kecuali rezekinya telah dicukupkan baginya. Ini juga menjadi dalil para ulama, seseorang itu kalau sudah mendekat ajalnya, rezekinya semakin berkurang. Jadi bukan saya takut-takuti ke zaman Allah. Ini sudah ketetapan. Semakin menjelang kematiannya seseorang, maka rezekinya semakin berkurang. Karena kenapa? Tidak akan pernah mati seorang hamba sampai rezekinya dia semua makan. Pernah lihat zaman Allah, orang sakit keras, yang kalau di rumah sakit itu kan ada apa namanya itu, tik itu. Saya pernah zaman Allah dikisahkan, ada orang yang sudah sekarat, sudah lama dia tidak siuman, hingga satu saat dia terbangun dan meminta makan. Beberapa saat dia setelah makan, dia kemudian meninggal. Kata para ulama, lihat bagaimana Allah telah menetapkan tidak satupun seorang hamba meninggal kecuali rezekinya telah habis. Jadi jangan khawatir zaman Allah. Tena di mata pun tena peninggal dengan segini rezeki kita. Jangan pernah khawatir dengan rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Jadi dalam perkara rezeki zaman Allah, jangan pernah khawatir. Selama masih hidup selama masih bernapas rezeki kita akan senantiasa menyertai kita. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan Qarun dengan hartanya. Itu kalau kita dapat sesuatu yang berharga dalam tanah, kita sebut dengan harta karun. Dari Qarun itu, saking banyaknya hartanya. Zaman Allah. Hati-hati. Ini juga menjadi dalil. Siapa orang yang berlaku sombong dengan kekayaannya, maka pasti Allah akan binasakan dengan kekayaannya. Tidak bisa tidak. Siapa orang yang sombong dengan jabatannya, maka pasti Allah akan binasakan dengan jabatannya. Ini sudah ketetapan Allah. Dan siapa manusia yang sombong dengan kecerdasannya, maka Allah akan binasakan dengan kesombongannya. Betapa banyak orang yang pintar jadi gila karena sombong dengan kepintarannya. Hati-hati. Ini kaidah yang besar. Jangan pernah berlaku sombong. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah mencium bau surga selama di dalam diri tak ada sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan yang besar zaman Allah dua. Kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sifat kesombongan yang paling besar adalah menolak dalil-dalil Quran dan Sunnah. Disuruh sambayang apa taunya sambayang. Jantung pina doang. Yang zaman Allah. Jangan menunggu kita sudah sakaratul maut baru mau beribadah. Jangan bermalas-malasan beribadah. Hidup hanya satu kali. Manfaatkan memang waktu tak sebelum ajal kematian zaman Allah. Kemudian yang kedua zaman Allah. Kita singkat karena waktu. Yang kedua, ada orang mengatakan kebahagiaan itu didapatkan dengan jabatan. Makanya lihat orang politik tidak pernah puas. Jadi saudara-saudara kita itu yang terjun di politik, sudah jadi lurah mau jadi camat, sudah mau jadi camat mau jadi wali kota, sudah jadi wali kota mau jadi gubernur, sudah gubernur menteri presiden. Manusia sekarang belum tahun 2024 sekarang sudah ramai zaman Allah. Lihat otak-otak manusia. Dan ingat zaman Allah, negara ini akan hancur manakala orang telah memperebutkan kekuasaan. Dan ini sudah isyarat Nabi SAW. Betapa banyak kaum muslimin karena beda politik hubungan silaturahmi putus. Karena masa kampanye kemudian mereka saling membunuh. Naudzubillahi min dzalik. Inilah zaman Allah. Di antara kebodohan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, menyangka politik bisa membuat mereka bahagia. Padahal zaman Allah yang paling sengsara nanti manusia di pada hari kiamat adalah mereka para pejabat. Tidak bergeser ke kakinya sampai semua amanah yang Allah berikan kepadanya itu akan ditanya. Jadi jangan coba-coba zaman Allah. Lihat Umar satu ketika mendapatkan
ada seekor onta yang tersesat. Maka Umar mencari tahu siapa pemilik onta ini. Sampai-sampai Umar mengatakan, sungguh onta ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kepadaku. Kenapa onta ini bisa tersesat dari majikannya? Itu baru onta zaman rahmatullah. Bagaimana dengan manusia yang hari ini banyak kelaparan? Banyak manusia yang mati kelaparan. Banyak janda-janda, anak yatim dan piatu yang menahan tangisan-tangisan mereka di malam hari karena mereka belum makan di malam hari zaman rahmatullah. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, ada orang mengatakan nanti kita bahagia kalau sering banyak bermain dengan permainan. Dan hari ini zaman rahmatullah kita bisa saksikan betapa banyak manusia yang menghabiskan waktunya dengan game. Naudzubillahi min dzalik. Dan tahu anak tak mungkin. Jadi karena juga ada bapak-bapak itu mungkin tidak bahagia waktu di masa kecilnya. Jadi sekarang ini banyak sekali permainan-permainan yang melalaikan zaman rahmatullah. Ini harus kita hindari. Jangan sampai kita sementara main game datang sakaratul maut. Hati-hati. Karena kematian itu zaman rahmatullah tidak jauh dengan apa yang kita lakukan. Betapa banyak orang yang meninggal dengan khamar karena kebiasaannya memang minum khamar. Betapa banyak orang dicabut nyawanya dalam keadaan berjudi karena memang kebiasaannya suka judi, double cide, double talu dan seterusnya. Betapa banyak orang-orang soleh yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sehingga kata para ulama, perbanyak amalan-amalan kebaikan. Moga-moga Anda mati di atas kebaikan tersebut. Jadi usahakan zaman rahmatullah dalam hidup tak ini. Apatah lagi sudah mencapai umur 40 tahun, itu sudah warning buat kita. Bukan berarti orang tua itu semakin dekat kematiannya, tidak juga, karena banyak anak muda lebih duluan mati daripada orang tua. Jadi ini zaman rahmatullah menjadi penyemangat buat kita semuanya. Ternyata 3 perkara ini, harta, jabatan dan permainan tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan zaman rahmatullah? Yang pertama, yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah iman dan amalan soleh. Inna misumpai tiga ukang as-sambayang. Jadi pun nagalo ki zaman rahmatullah, lagi stres ki, lagi suntuk, jangan jauh-jauh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengingat Allah. Kalau kita ada masalah dengan istri suami, kembali kepada Allah. Ada masalah dengan anak, kembali kepada Allah. Ada masalah keuangan, kembali kepada Allah. Semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan siapa yang mengerjakan amalan soleh, laki maupun perempuan, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah, maka 2 yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Tidak bisa tidak. Jadi kalau mau bagus hidup tak zaman rahmatullah, beramal soleh ki. Ki pakabaji sambayanta. Ki pakabaji ki zikirita. Bahkan zaman rahmatullah disebutkan ada seseorang, dia datang kepada seorang ulama, "Ya Syekh, sesungguhnya saya fakir, saya miskin. Bahkan banyak di antara kita susah dalam menjalani kehidupan karena sempitnya rezeki. Apa kata Syekh? Perbanyak beristighfar." Pulanglah dia memperbanyak istighfar. Tahu ki istighfar Pak? Astagfirullah, itu paling simpelnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau ditambah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau yang paling lengkapnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu paling lengkapnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, siapa yang memperbanyak beristighfar, maka Allah akan melampangkan rezekinya. Dan siapa yang suka beristighfar, maka Allah akan menganugerahkannya seorang anak. Jadi kalau ada pengantin
Suami istri sudah lama tidak punya anak, sudah mendatangi dokter satu, dokter ini dan sebagainya, belum memiliki anak, perbanyak beristighfar. Dan siapa yang susah keuangannya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, jangan termencela. Puneru kibajin talasata, perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan kami katakan kepada manusia, minta ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan banyaknya beristighfar, apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum midadara. Dengan kalian beristighfar wahai manusia, maka Allah akan turunkan dari langit hujan yang penuh dengan berkah. Maksudnya apa? Zaman Allah. Kata para ulama, dengan banyaknya orang beristighfar, rezekinya semakin terbuka. Jadi kalau makin bagus rezeki kita, ingin membuka rezeki dengan perbanyak istighfar. Jangan sebagian orang kalau mau kaya, memat patirokanja atau patirokanja zaman Allah. Pergi ke dukun, Mbah, saya mau jadi orang kaya. Sebenarnya zaman Allah, ada hal yang unik yang terjadi. Kenapa kita lari ke dukun? Ketika kita misalnya ingin kaya, andaikan dukun itu bisa membuat orang kaya, sudah lama dia tutup perdukunannya. Bisa paham zaman Allah? Andaikan dukun itu bisa memperkaya orang lain, maka ngapain dia memperkaya orang lain? Dirinya terlebih dahulu dia memperkaya dirinya sendiri. Jadi kadang hilang akal sehat zaman Allah. Ini yang perlu kita luruskan. Kadang orang mengatakan, "Oh, saya sudah datang ke dukun sana. Katanya dukun pakai ini jimat, insya Allah akan menjadi orang kaya." Dukunnya tidak kaya-kaya, dibodohi dia. Kasih mahar 5 juta, 10 juta, mandi kembang, bertapa banyak zaman Allah. Tidak sedikit. Saya punya teman, dia suka naik gunung. Teman itu mengatakan, ada itu orang mau bertapa berbulan-bulan, berpekan-pekan di sebuah tempat di gunung. Tujuannya ingin jadi orang kaya. Nauzubillah min dzalik zaman Allah. Jadi punya jadi orang kaya dua aja. Perbanyak berdoa dan usaha. Mana poin bertapa ke 1000 tahun di situ di sebuah tempat tidak jadi kaya-kaya zaman Allah. Erkingan kata orang Makassar, erkingan dapat kareso susah. Dia bisa bakal zaman Allah. Orang ingin makan maka dia harus kerja. Mau makan tapi tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak bisa zaman Allah. Maka siapa yang senantiasa memperbaiki amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Semua amalan soleh, dan tidak dikatakan amalan soleh kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dikatakan amalan soleh kalau ada keikhlasan dalam diri kita. Jadi punya sambayang ki, leba masak sambayang, nangai mak sedekah, nangai mak istighfar tapi tidak kaya-kaya, boleh jadi tidak ikhlas. Boleh jadi tidak ikhlas. Jadi jangan kita zaman dari Allah, kita mau sholat karena tujuannya ingin kaya, jangan seperti itu. Kata para ulama ini juga tidak boleh. Adapun ibadah wajib harus. Toh kalau Allah berikan kebaikan kehidupan dunia, maka itu bonus. Karena kita ini tidak cuma di dunia, ada negeri yang akan kita tempati jalani. Jadi anda linua zaman dari Allah, perjalanan yang sementara. Tidak lama di dunia zaman dari Allah, 60-70 tahun. Sabar makin orang di dunia, sangat sedikit zaman dari Allah. Di akhirat sangat lama kita akan berjumpa. Sangat lama kita akan hidup di akhirat sebelum kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua zaman dari Allah, siapa yang beramal soleh, maka Allah akan membalas dia dengan kebaikan, pahala-pahala yang berlipat ganda. Untuk apa pahala Ustaz? Injami nanti pahalata sebagai bekal bokoki zaman dari Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu ada pahalanya, ada ganjaran pahalanya di sisi Allah. Untuk apa pahala? Itulah bekal kita menuju negeri akhirat. Negeri akhirat zaman dari Allah. Negeri akhirat yang tidak sama dengan di dunia. Dunia ada awalnya, ada akhirnya. Negeri akhirat ada awalnya, tidak ada akhirnya.
Dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan ingat zaman rahmatullah, kelak semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan nanti di padang mahsyar semuanya manusia telanjang, tidak ada yang berbusana. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, kelak manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan dan tidak beralas kaki. Dahsyatnya negeri akhirat zaman rahmatullah, walaupun nanti dilihat ke istrita, maka semua orang nafsi-nafsi, kau tong, nak tong. Orang tua melihat anaknya tapi tidak bisa membantu. Anak melihat bapaknya tidak bisa membantu. Keluarga satu sama yang lainnya tidak saling membantu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah mengatakan setiap manusia pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada lagi istilahnya kita kenal, kita tahu ini istriku. Tapi tidak ada lagi zaman rahmatullah saling sapa. Bagaimana mungkin kita saling menyapa? Di depan kita surga dengan neraka, dan kita tidak pernah tahu apakah surga yang kita tempati atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah yang kedua yang bisa menentangkan ketenteraman dan kedamaian adalah menyibukkan diri dengan belajar, dan salah satunya majelis ilmu. Seperti ini zaman rahmatullah. Jadi kalau kita ingin bahagia, tentram dan damai di dalam diri kita, perbanyak mendatangi majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi SAW menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok manusia itu dia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka saling mengajarkan, saling mengajari seperti apa yang kita lakukan, majelis ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi wasallam bersabda, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali orang tersebut mendapatkan ketenangan. Jadi kalau galau-galau di rumah, datangi majelis ilmu. Lagi suntuk dengan pekerjaan, datangi majelis ilmu. Lagi susah pikiran karena banyak cicilan, datangi majelis ilmu. Dan memang zaman rahmatullah, utang itu utang, tahu utang, kredit. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada sebuah amalan, tidak ada sebuah perkara yang membuat manusia galau di malam hari menjadi orang hina di pagi hari kecuali utang. Kenapa zaman rahmatullah dia galau di malam hari? Nabi caki ke pasana, bagaimana saya bayar utang? Di pagi harinya kenapa dia jadi hina? Karena kebanyakan orang kalau meminta hutang, kita selalu dihinakan. Coba kalau pinjam online itu zaman rahmatullah, sampai-sampai kita dimaki-maki di luar rumah, ditendang pintu rumah kita, dihinakan. Sehingga para ulama mengatakan, di antara sebab kebahagiaan hidup, jangan banyak utang. Dan lawan utang adalah hidup qanaah. Hidup apa adanya dengan rezeki yang Allah berikan. Pun najuku nikan rezeki tom, alhamdulillah syukur. Ada yang bisa dimakan. Kalau telur dimakan, telur tom, alhamdulillah ada yang bisa dimakan. Dan jangan pernah ingin tampak kaya dengan utang, karena banyak orang itu tinggi gengsinya. Sehingga karena ingin tinggi gengsi, utang. Mobil utang, rumah utang, sendal utang, perabotan rumah tangga utang. Dari ujung kaki sampai ujung rambut utang. Nanti kain kafannya juga utang. Hindari zaman rahmatullah banyak utang, jangan. Hidup qanaah. Apa artinya qanaah, Ustaz? Hidup merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Dan lihat Nabi kita alaihi salatu wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam itu suka sering banyak laparnya.
Sampai-sampai disebutkan keadaan Nabi kita itu tidak makan berhari-hari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pulang dari masjid ingin makan pagi, sarapan, breakfast. Maka dia cari makanan, tapi tidak ada makanan. Maka dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan?" Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya stok makanan yang kita punya sudah habis dibagi-bagi." Apa kata Rasulullah? "Fa inni shaim." Kalau begitu saya puasa saja. Coba lihat Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dan saking seringnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lapar, beliau kadang mengikat pinggangnya dengan ikatan yang kuat untuk menahan rasa laparnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya zaman rahmat Allah adalah sibukkan diri kita dengan memperbanyak amalan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fa idza faraqta fansab." Kalau sudah kita melakukan satu amalan, pindah ke amalan yang berikutnya. Kalau sudah kita sholat 5 waktu, pindah kepada amalan berikutnya, yaitu zikir. Kita berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian setelah berzikir, kita mungkin sholat sunat. Kemudian kita membaca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Orang-orang soleh kita zaman Allah terdahulu, mereka kalau mau meninggal, mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Mereka menangis karena mereka mengatakan, sungguh amalan kita ini sangat sedikit, sementara negeri yang kita akan tuju adalah negeri yang sangat-sangat panjang zaman terakhir. Jadi hidup ini zaman terakhir Allah, kata para ulama, tidak berhenti dengan kematian. Kan biasa kita dapat itu kata rib, apa itu rib? Hidup tenang, artinya selesai sudah urusan. Tidak, zaman terakhir Allah. Hidup tidak berhenti dengan kematian. Justru kematian kalau kita sudah berada di alam barzakh, maka itu adalah awal menuju negeri akhirat. Dan zaman terakhir Allah, lihat, orang yang meninggal itu tentunya berbeda. Berbeda keadaannya. Adapun orang beriman, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, maka datanglah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Wahai fulan, jangan pernah takut dengan kematian dan jangan pernah bersedih hati dengan keluargamu yang kau tinggalkan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kabar gembira wahai fulan. Allah mengatakan, kami yang jaga keluargamu dan seluruh sanak familimu, itu tanggungan Allah. Ayat ini zaman terakhir Allah pelajaran besar. Siapa yang ingin dijaga keluarganya dari berbagai keburukan, maka hendaknya dia beramal soleh. Sehingga orang-orang soleh sebelum kita zaman terakhir Allah, itu kalau ditanya sama anaknya, "Pak, kenapa kuat sekali ke sholat malam? Pak, kenapa kuat sekali ke beribadah?" Apa kata mereka? "Wahai anakku, sesungguhnya saya banyak kuat beribadah, itu karena untuk kebaikanmu juga." Artinya apa zaman terakhir Allah? Kalau bagus ibadatan, itu sampai anak-anak tak, cucu-cucu tak akan dapat nikmatnya. Jadi tidak main-main memang zaman terakhir Allah. Ibadah ini sangat luar biasa. Dan ketika seorang mukmin ini dicabut nyawanya, ingat zaman terakhir Allah. Ketika kita nanti dicabut nyawa kita, maka sungguh dicabut nyawa zaman terakhir Allah adalah perkara yang sangat berat. Bayangkan, gigi kita saja dicabut, itu sakitnya luar biasa. Atau jauh usah gigi kita, kuku kita saja cabut, ambil kita pulang di rumah cabut, itu sakitnya luar biasa. Atau cambanta dibinting. Bagaimana dengan nyawa kita nanti dicabut zaman terakhir Allah? Sungguh sangat menyedihkan.
Sungguh sangat sakit zaman rahmatullah. Maka ada pun orang-orang beriman, Nabi SAW menyebutkan orang beriman itu yang bagus amalan solehnya, maka dicabut yang sakitnya seperti gigitan semut. Dan tak kala nyawanya telah dicabut, datanglah malaikat dari surga Allah Subhanahu wa taala membungkus nyawa orang-orang beriman ini, dan mereka dikafani dari kafan surga dan diberikan wewangian. Kemudian diperhadapkan ke langit. Dan tidaklah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sangat panjang, dan mungkin kita akan sebut lafaz hadisnya, dan tidaklah ruhnya orang-orang beriman ini melewati kumpulan-kumpulan malaikat di langit. Kemudian para malaikat bertanya, ruhnya siapa ini? Harum sekali, wangi sekali. Kemudian dikatakan, ruhnya Fulan bin Fulan, ruhnya Muhammad bin Muhammad, Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya dengan baik sebagai bentuk kemuliaan bagi orang-orang yang bersabar di atas beribadah kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan ruhnya hambaku sampai datangnya hari kiamat. Lihat zaman rahmatullah, kemudian dikembalikan ruhnya. Dan ketika ruhnya telah dikembalikan, lihat zaman rahmatullah, Nabi memberikan kepada kita sebuah perkara gaib, berita perkara gaib. Apa yang dikatakan ruhnya ketika dikembalikan di jasadnya? Apa dikatakan mereka? Orang-orang beriman meninggal ini, apa kata mereka? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan, segerakan, kembalikan saya di kubur saya. Kalau kita takut kematian, orang beriman tidak pernah takut. Karena setelah kematian mereka mendapatkan kabar gembira. Maka orang beriman tak kala mereka diusung mayatnya, jasadnya dengan rohnya, maka mereka mengatakan, segerakan, segerakan, cepat kuburkan saya. Karena kenapa? Zaman dalam Allah, dia sudah mengetahui setelah ini tidak ada lagi kesusahan, melainkan kemudahan-kemudahan yang mereka akan dapatkan. Hingga pun zaman dalam Allah, orang beriman itu setelah dikuburkan dan semua keluarganya, sanak familinya, tetangganya telah balik, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang akan bertanya, dan tiga perkara yang akan ditanya. Tidak ditanya berapa otonya, tidak ditanya berapa mobilnya, tidak ditanya berapa istrinya. Yang selama ini orang mengejar dunia, tidak ada satupun dunia ditanya. Berapa jam tanganmu? Apa merek jam tanganmu? Tidak ada. Zaman terhadap Allah, orang mengejar dunia pagi, siang, sore, malam, sampai lupa akhiratnya. Tidak pernah ditanya oleh Allah. Andaikan jam tangan Rolex nanti ditanya apa merek jam tanganmu, zaman terhadap Allah, maka kita akan mengejar itu. Tapi tidak, tiga saja ditanya. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Madinuk, apa agamamu? Dan siapa manusia yang diutus kepadamu, yaitu siapa nabimu? Tiga saja zaman terhadap Allah. Dan tidak akan mungkin bisa dijawab ini kecuali orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia menjawab Allah adalah Tuhanku kalau tidak pernah berzikir kepada Allah? Talabat ke sambayang, talabat ke puasa, ante kamu batena, tidak akan bisa. Tidak akan bisa orang seperti ini akan menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Lagi berapa menit? Hah? Lagi 5 menit. Ini baru beberapa zaman dalam Allah. Maka zaman dalam Allah, ketika nanti kita sudah berada di alam kubur, maka kubur ini zaman dalam Allah bukan tempat peristirahatan terakhir, baru awalnya menuju negeri akhirat. Maka setelah ditanya orang beriman di dalam kuburnya, datanglah amalan solehnya. Jadi bukan mobilnya yang datang, bukan uangnya yang datang, bukan keluarganya. Ante kama pode, bagaimanapun cintanya istri tidak ada istri yang mau menemani suaminya kalau sudah meninggal. Tidak ada orang kaya yang ditanam dengan mobilnya, kecuali beberapa agama di negara yang lainnya ada yang ditanam dengan mobilnya, ada yang ditanam dengan emasnya. Tapi kaum muslimin kain kapan di zaman terhadap Allah. Jadi jangan suka berkelahi karena harta. Apa nak diboyar di Noah? Semua kita ini akan mati. Banyak saudara dengan saudara baku tikam. Banyak baru-baru ini zaman terhadap Allah sangat mengiris hati. Ada anak sepakat semua anak ini yang baru viral ini. Ini ibu 3 anaknya.
dan semuanya anaknya sepakat kasih masuk saja mama di panti jompo. Naudzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah dari anak yang durhaka seperti ini. Ingat jamaah rahmat Allah, seorang anak itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Dan nanti kita akan bahas ini, poin yang sangat besar. Berbakti dengan orang tua itu sangat besar jamaah rahmat Allah. Jadi kalau ada anak yang durhaka sama orang tuanya, manna boy kamai na boya dalena, dimanapun dia cari rezekinya, kalau dia durhaka sama orang tuanya, tidak akan pernah namuntul salama, tidak akan pernah dia akan mendapatkan keselamatan itu anak. Bagaimanapun hebatnya seorang anak, kalau dia durhaka sama orang tuanya, tidak akan pernah bahagia dia. Sebab Allah telah memberikan kebahagiaan dunia akhirat itu sama orang tua. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ilzimha. Ada orang terakhir zaman tertentu kita sebutkan, ada pemuda yang ingin berjihad. Dua amalan, jihad amalannya besar, kemudian berbakti dengan orang tua amalannya juga besar, pahalanya besar. Kemudian dia ingin berjihad, maka Nabi SAW tanya, ahayyun ummuk, ahayyun walidaik, apa kedua orang tua masih hidup? Maka kemudian ada pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, masih hidup. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, pulang kau di orang tuamu, berbakti sama orang tuamu, karena kalau kau jihad ingin dapat surga, sungguh surga ada sama orang tuamu. Jadi kalau mau ke surga zaman Allah, bakti sama orang tua. Selama orang tua masih hidup, itulah keberkahan kita. Selama orang tua masih hidup, itu rezeki kita. Selama orang tua masih hidup, itu keberkahan kita. Jadi kalau mau ke bagus hidup tak, berbakti sama orang tua. Dapat rezeki, sisipkan mak ini sedikit. Berbakti sama orang tua zaman Allah. Demikian mungkin ya bisa kita sampaikan, dan ini belum tuntas. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita akan senantiasa terus-menerus mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.